Selamat datang di podcast Desa Denis Sapi. Apa aja sih yang ada di dunia fotografi? lulus pengen ngambil otomotif. Otomotif. Saya ikut tawuran juga. Oh enggak, saya. Tawuran baru fotoin gitu. Jadi multimedia itu nggak cuma desain doang. Oke. Jadi ada fotografi, videografi, animasi gitu, terus sama desain grafik designer. Awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba. Kayak bahasa borak. Awalnya coba-coba, nyata asik nih. Saya foto-foto pakai HP lumayan lama. Kira kurang lebih 70 tahun. Wuh, Terlalu lama. bisa jadi. Sudah balik mas. Sudah balik modalnya, mungkin lebih daripada itu. Kamera cita-cita mas itu apa? Cita-cita saya Sony FX6 Kira-kira harga berapa tuh mas? 100 sampai 150 juta. 100 juta beli kamera, mendingan saya beli nasi padang. Desa Denis Sapi. Selamat datang di podcast Desa Denis. Sapi. Kenalin, nama saya Sapi Kalagifari. Nama saya Denis Fajar Denis Firmansyah. Di sini kita bakal ngebawain tentang apa aja sih yang ada di dunia fotografi. Sebelumnya, apa kabar Mas Denis? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Sapi sebaliknya apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Jadi di sini saya sebagai host di podcast Desa ini pengen nanya-nanya sekitar dunia fotografi aja Mas. Ya udah yang simpel-simpel aja. Iya. Kayak pertama awal mula masuk dunia fotografi itu Mas Denis itu gimana? Entah itu ada dorongan dari teman, ikut-ikutan teman, dari orang tua, atau dari hobi sendiri, atau tiba-tiba aja gitu, itu gimana? Bisa ceritain? Kebetulan saya memperkenalkan diri dulu ya. Boleh, Nama Mas. saya Fajar Denis. Saya kebetulan kuliah di Universitas Bina Sarana Informatika, ngambil prodi Ilmu Komunikasi sama dengan si Safi Kalagifari. Oke. Ngomong-ngomong, saya waktu saya ngambil pekerjaan ini, freelance photographer ini, dimulai dari SMK kelas 3. Jadi kebetulan tuh saya awal pertama kali job saya SMK kelas 3 itu dari operan kepala sekolah saya. Jadi saya itu waktu itu dapat job dibuat untuk dokumentasi event seluruh SMK DKI Jakarta. Jadi tentang perkumpulan kepala sekolah. Jadi ngomongin tentang kelas kelas industri lah. Jadi ngomongin tentang hubungan kelas industri. Jadi gimana itu kelas industri, kayak planning kedepannya untuk apa gitu. Jadi saya jadi tim dokumentasi di situ. Nah, ngomong-ngomong yang Mas nanya tentang ini mendadak atau enggak, kebetulan saya pas SMP sama sekali nggak ada kepikiran buat fotografi, videografi gitu. Sama sekali Enggak. Jadi tiba-tiba aja gitu? Tiba-tiba aja. Jadi kebetulan saya pas SMP lulus pengen ngambil otomotif. Iya, otomotif. Jauh banget nih, kan? jauh otomotif ke fotografi. Nah, Ini mobilnya, ini Iya. kamera, ini yang satu nggak bisa jalan. Ini jalannya jauh nih Mas. Coba ceritain, iya, boleh jauh. dah. Jadi saya ceritain gimana ceritanya. Nah, jadi saya waktu itu setelah lulus SMP ngambil di saya sebutin kali SMK. Boleh. Saya ngambil di SMK 1. Saya pengen di situ karena emang terkenal akan dunia otomotifnya, jurusan otomotif. Nah, Tawuran gitu Mas? enggak. Otomotif, Teknik. Oh, tawuran enggak? Enggak. Saya anak baik-baik kebetulan. Alhamdulillah. Saya ikut tawuran juga. Oh, enggak. Tawuran baru fotoin gitu. Lanjut Mas. Jadi saya ngambil jurusan otomotif itu hari apa saya lupa. Cuma seingat saya daftar jam 7. Nah, jam 10 udah kegeser. Langsung lah patah otomatis kan harapan buat masuk otomotif, karena kalau di tempat lain ya kira-kira swasta harus mau nggak mau harus swasta kan. Cuma saya mikir-mikir lagi. Saya masuk dunia otomotif karena apa? Karena saya keahliannya pernah berhubungan sama bengkel. Saya mikir saya enggak kan, belum pernah berhubungan sama yang namanya dunia bengkel. Cuma
saya terinspirasi itu dari si Fitra Eri. Hmm. Fitra Eri YouTuber, jadi konten kreator saya nonton semenjak COVID itu kelas 12 kelas 9 SMP itu COVID. Jadi saya sering nonton si Fitra Eri. Nah, dari Fitra Eri saya tertarik akan dunia otomotif. Jadi saya tertarik akan itu, tapi pas semenjak ketolak di SMK 1, saya mikir-mikir lagi kenapa takutnya kan nggak sesuai. Saya mikir-mikir lagi gimana saya ngambil jurusan multimedia aja, karena kan berguna buat masa depan, karena kan digital kan, dunia digital, zaman digital. Nah, plusnya itu saudara saya kebanyakan multimedia. Oh, jadi nyambung tuh. Nyambung. Jadi selaras lah Iya, gitu. selaras. Jadi mau nanya tugas, mau nanya lanjut kerjanya apa, jadi kemungkinan tahu, ya. banyak jelas gitu kan. Nah, di situ saya ambil lah swasta di SMK Dewi Sartika yang lokasinya itu di Jalan Kebonanas, Jakarta Timur, dekat Terminal Kampung Melayu. Mungkin kalian yang nonton tahu di situ. Nah, saya ambil di situlah, di SMK situ. Nah, saya awal-awal masih kurang jelas karena kan multimedia ada hubungannya tentang desain-desain gitu kan. Saya kebetulan sama sekali nggak bisa ngegambar, Mas. Ngegambar ditulis atau ngegambar emang nggak bisa ngegambar aja gitu? Sama sekali nggak bisa ngegambar. Jadi saya nekat aja karena emang saudara saya kebetulan juga multimedia. Modal nekat gitu. Modal nekat aja masuk situ. Nah, jadi saya masuk situ. Dan waktu kelas 2 SMK awal-awal, saudara saya bilang kayak gini, kalau masuk multimedia harus ada satu yang difokusin. Jadi multimedia itu nggak cuma desain doang. Jadi ada fotografi, videografi, animasi gitu, terus sama desain grafik designer. Jadi saya mikir-mikir kalau saya ambil grafik designer saya nggak bisa gambar, nggak mungkin. Tadi udah dibilang nggak bisa gambar. Nah, kalau videografi saya sama sekali nggak punya basic di bidang videografi. Nah, kalau fotografi karena saudara saya itu punya kamera kebetulan, saya coba buat nyoba moto-moto, apakah ini passion saya kan. Oh, jadi coba-coba dulu. Coba-coba dulu. Akhirnya saya coba. Waktu itu kameranya itu namanya mereknya Nikon 3200. Kamera entry level banget lah. Nah, saya coba, kok asik kan. Saya pertama kali jepret itu yang namanya segitiga exposure kayak saya nggak tahu. Yang penting saya jepret dulu. Saya tahu fotonya itu kayak gimana. Terus saya jepret, bagus kan hasilnya. Wah, bagus nih. Kayaknya emang passion saya demennya di sini kan. Langsung masuk dunia fotografi. Awalnya coba-coba. Kayak bahasa borak. Awalnya coba-coba, nyata asik nih. Oh iya. Nyata kayak gitu juga. Iya, kayak gitu juga. Nah, jadi langsung lah saya coba. Nah, kan saya kebetulan nggak punya kamera kan. Nggak mungkin saya setiap hari minjem kamera saudara saya terus. Jadi saya gimana caranya foto tanpa pakai kamera. Jadi saya akal-akalin pakai HP. Awal-awal saya foto itu pakai HP. Nah, terus HP itu saya gunain di mode pakar. Saya nonton tutorial gimana caranya hasil kamera HP sama kayak kamera digital. Saya coba nonton tutorial, ada yang namanya mode pakar, mode pro. Jadi ada settingan-settingan di situ. Mode profesional lah, yang nggak tahu mode pakar, mode profesional. Mode profesional. Nah, saya nyoba dari situ. Itu saya foto-foto pakai HP lumayan lama. Kira kurang lebih 70 tahun. Terlalu lama. Bisa jadi. Terlalu lama. Itu kira-kira berapa? Kira-kira sebulan atau 1,5 tahun. 1,5. Lumayan lama itu. Iya. Jadi saya 1,5 tahun. Nah, setelah saya coba-coba, akhirnya saya kepikiran buat beli kamera. Emang ini kepinginan saya semenjak saya belajar foto. Saya coba nabung. Belajar, jadi pengen punya, jadi dapet job gitu. Iya, gitu. Nah, jadi awal punya kamera itu kira-kira kelas 3 SMK. 3 SMK kemarin? Iya, 3 SMK kemarin. Jadi kurang lebih kamera saya pakai itu kurang lebih udah 2 tahunan ya kira-kira. Itu sampai sekarang. Kira-kira kameranya apa? Kameranya ini sangat amat entry level banget. Mungkin di bawahnya Nikon 3200 yang saya coba di awal itu yang saya bilang.
namanya Canon EOS M10 itu mirrorless. Oh, mirrorless, Mirrorless. ya. Heeh. Jadi kenapa saya milih mirrorless? Saya juga sebelum saya beli, saya juga nyari-nyari info kan Searching dari lah. guru Ya. saya, dari YouTube. Kenapa saya milih mirrorless? Karena mirrorless itu gampang diakses. Maksudnya settingannya lah, jadi nggak ribet lah. Iya, betul. Jadi kalau soal videografi juga katanya lebih proper mirrorless, jadi Juga lebih enteng gitu. lebih enteng juga. Kalau DSLR kan berat itu kayak bawa batu. Iya Saya bawa betul. batu itu tiap hari. Nah. Bawa DSLR. Betul. Mirrorless lebih enak gitu. Lebih enak mirrorless. Nah, jadi saya coba mirrorless sampai sekarang, alhamdulillah bisa balikin modal yang saya beli untuk kamera itu. Jadi Sudah balik Mas? sudah balik modalnya, mungkin lebih daripada tuh. itu. Itu berarti kira-kira Alhamdulillah. gear pertama Mas itu kan ada gear misalkan kayak dari body, dari lensanya kan pasti beda-beda. Itu Iya. kira-kira gear pertama Mas yang pakai itu apa? Oh, jadi saya kebetulan saya awal beli sama sekali nggak ada gear, ada gear cuma M10 sama lensa biasa yang bawaan. Oh, lensa bawaan pabrik gitu ya? Nah, iya. Ya. Itu saya pakai kurang lebih 5 bulan. Oh, 5 5 bulan. bulan, terus setelah 5 bulan saya mikir-mikir lagi tuh. Kayaknya fotonya masih kurang maksimal lagi kan. Saya nyari, ini kenapa fotonya itu bagus-bagus semua yang saya cari referensi gitu kan. Referensi kenapa ini fotonya bagus-bagus semua, karena ada editing, karena ada apa. Nah, di luar editing ada yang namanya lensa, Mas. Lensa penting banget Iya, di situ. itu pasti. Nah, habis itu saya coba lensa yang cocok untuk pertama kali saya beli ini ya, di luar lensa bawaan. Iya. Nah, saya coba ada yang namanya lensa fix. Oh, iya. Saya bingung lensa fix ini lensa apa, jenis apa kan. Nah, coba saya cari ini tipikal jenis lensa yang buat untuk foto portrait. Jadi khusus foto 1 orang sampai 2 orang. Nah, selebihnya itu kurang maksimal lah Iya, fotonya. jadi kayak buyar gitu ya. Nah, terus saya mikir untuk foto potret, jadi ngarahnya kemana, saya mikir lagi kan, oh ini bisa untuk foto nikahan kan bisa 2 orang kan. Iya, ya, betul. 2 orang, jadi saya foto 2 orang kayak bagus kan akhirnya. Dan lensa fix itu ini apa namanya, harganya low budget juga kan. Low budget. Untuk pelajar waktu itu. Berarti beli lensa itu sekalian sama kamera dalam waktu 5 bulan, berarti itu langsung beli lensa pas Mas lagi belajar gitu. Iya, pas Jadi saya pelajar. nekatan beli Oh, jadi beli lensa benar-benar Mas nabung dari awal, itu. Iya. semua langsung dibeli gitu. Iya, jadi Betul. saya nggak ngasilin uang dulu, tapi saya nabung dari uang jajan sekolah, dari ya uang jajan lah kurang lebih. Terakhir nih Mas, kalau disuruh milih tentang kamera, kan kamera banyak, Canon, Nikon atau apa, ya banyak lah gitu, Sony atau masih yang lain itu. Mas lebih proper untuk foto semuanya udah mencakup semua, foto, video atau apa, white balance semua udah pas lah gitu. Mas milih kamera apa atau kamera cita-cita Mas itu apa? Cita-cita saya next dari gear ini ya. Iya. Kamera kedua saya pengen, karena saya pengen Sony Sony apa tuh? Sony ZV-E10. Jadi proper buat video. Iya, Ya. itu kebetulan proper buat video juga. Jadi benar-benar Mas nanti step selanjutnya itu pengen ke video lah. Iya, pengen Video. terjun ke video. Foto udah hatam lah. Alhamdulillah. Udah ada ya, kita tahu lah Cuma gitu. kita belum profesional banget. Ya, Pasti Mas butuh Dennis sudah hatam foto. Selanjutnya video. Mungkin terakhir nih Mas. Iya. Mungkin kan tadi Sony dan ini kamera cita-cita misalnya kayak yang harga ratusan juta atau ya 1 miliar kamera, itu kamera apa kira-kira, atau ya di 10 juta atau pokoknya kamera bener-bener cita-cita nih Mas nih ngejob pagi siang malam. Nah, pasti ada tujuan nih, cita-cita biar dapat kamera ini gitu. Itu kamera apa? Kebetulan yang saya pengen, karena kan saya tujuannya untuk lebih ke video dibanding foto. Kalau foto mungkin sampingkan lah. Jadi saya pengen itu tetap Sony, cuma Sony-nya ini di merek
Sony FX 6. Kira-kira harga berapa tuh Mas? Kira-kira harga kurang lebih 100 sampai 150 juta. 100 juta beli kamera, mendingan saya beli nasi padang. Beli kamera 100 juta, mendingan nasi padang bisa dapat bagi kampung. Oke Mas, mungkin itu Oke, aja iya. pertanyaan dari saya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol asik. Iya. Mungkin bisa kita lanjut di next video atau next episode. Oke. Ditunggu aja dari podcast Desa. Terima kasih. Terima kasih. Desa Denisa Apik.